welcome back to Financial Clinic. Dan kali ini hostnya saya sendiri, Ligwina Hananto. Ini adalah episode spesial ulang tahun Camp Financial di bulan September. Dan ada tema baru nih, temanya throwback ke pertama kali Financial Clinic zaman dulu bikin nih. Siarannya bukan podcast tapi bentuknya radio. Dan tamu hari ini spesial banget karena dia adalah salah satu dari banyak orang yang turut membedah munculnya lahirnya Financial Clinic di 2006. Ini dia, my good old buddy Panji Pragiwaksono. Hai Panji. Ligwina, tadi lu ngomongin soal Financial Clinic di Hard Rock FM zaman dulu, gue langsung inget dulu kayaknya tiap ketemu ngomongnya tujuan lo apa mulu, tujuan lo apa.com masih ada nggak? .com-nya udah nggak ada, tapi tujuan lo apanya gue daftarkan sebagai merek terdaftar. Itu tujuan lo IP. apa, Financial Clinic, Finance Should Be Practical, semuanya gue daftarin atas nama gue. Intellectual property, it's the future. Penting gitu. Panji, ini buat anak lama pasti ingat kangen-kangenan zaman dulu. Kita sebut aja di Hard Rock FM, your lifestyle and entertainment station. Ibu-ibu berjilbab datang menghadap Mas Willy Priyoko sama Sekar Sosronegoro. Saya mau siaran, bikin acara finansial. Terus gue pikir mereka akan ngetawain. Terus mereka, oke, siaran ya bulan Juni katanya gitu. Gue inget ya Ji, sebulan sebelum mau siaran sama lu, ketika waktu itu lu sama Steny Agustaf lagi ngetop-ngetopnya sebagai penyiar nomor 1 di radio pagi, itu gue sampai masuk rumah sakit loh Ji. Nah kok bisa? Kenapa? Mah ya? Mah. Stres mau siaran sama kalian. Bohong ya yang mendengarkan atau menonton. Gue di Oknam, di MMC apa di Medistra gitu. Ya itunya mungkin benar, tapi kalau kami yang nomor 1 sih enggak lah, masih banyak yang lebih baik daripada kami dong. Oke, ingat kesan pertama ketemu kita nggak? Kita ketemuan nggak Ji? Itu siaran pertama 1 Juni 2006. Ingat karena gue nggak ngerti kan melek finansial itu apa, gue nggak ngerti financial planning itu apa, terus ada mbak-mbak gitu kan datang ngomongin, nah ya lu harus butuh ini, butuh itu, kata gue, ini orang mau jualan apa sih? Gue disangka agen asuransi. Gue pikir lu mau nawarin gue asuransi. Gue sebenarnya pikir kalau gue udah dari dulu jadi agen, mungkin gue udah kaya Ji. Amin, kayaknya mah insya Allah lah itu menuju lah kita lah. Definisi yang berbeda ya. Iya. Tapi di masa itu sama sekarang. Kita mau ngobrolin tentang si Camp Financial dan program Financial Clinic itu. Waktu itu lu kaget nggak sih tahu-tahu ada nyelip, kan itu bagian dari Good Morning Hard Rocker Show pagi-pagi ya. Lu kaget nggak sih waktu itu tahu-tahu ada nyelip acara finansial waktu itu? Duluan lu apa duluan Rene? Win, duluan lu ya? Sorry, gue duluan dong. Tetap masih kompetitif sampai hari ini. Iya, jadi gue duluan. Jadi karena waktu itu sebenarnya jawabannya adalah tidak terlalu, karena waktu itu GMHR zamannya gue itu progresif banget dari sisi konten. Ada aja yang didorong untuk harus ada konten baru, harus ada yang insightful. Dulu GMHR pada zamannya programnya aneh-aneh, ada yang jereng ireng, jemput bareng, ikut bareng gitu-gitu, aneh lah. Belum ada car sharing gitu ya, belum ada kayak taksi online. Gitu kan, iya, nebeng buat pulang kantor bareng. Betul, gitu. Iya benar. Betul. Dan dulu sampai ada kayak program nyanyinya si Cafe Bantam. Jadi sebenarnya progresif sekali dari sisi harus ada konten baru. Jadi gue kaget sih enggak, tapi emang nggak familiar karena dunia finansial jauh lah. Sampai sekarang juga gue mungkin nggak bisa dibilang ngerti finansial ya. Gue adalah 15 years kan ya Ji. Gue adalah temen lu yang gagal gitu. Si anak nakal. Udah gue nasihatin apa aja nggak diikutin sama dia mah. Tapi dulu jalan orang tuh beda-beda. Iya, dan dulu saya sangat tidak stabil penghasilannya, tidak seperti sekarang. Kendati pun Anda bimbing pada zamannya, tapi masih tidak bisa untuk stabil. Sehingga nanti kita perlu bahas proses menghasilkan uangnya Ji. Tapi kalau throwback 15 tahun yang lalu, karena gue sekarang banyak banget ketemu sama
orang-orang yang kayak zaman kita pertama kali ketemu gitu, yang umurnya belum 30, waktu itu kita belum umur 30 deh. Terus zaman itu tuh, sekarang tuh anak-anak yang umur di bawahnya 30 tuh selalu berpikir, wah nggak bisa, nggak kekejar kalau sekarang. Ya kan itu sekarang. Gue selalu mikirnya, kita juga we started somewhere and it's been 15 years. Gue kenal lo dari 15 tahun yang lalu waktu siaran bareng. Kalau kita throwback secara finansial, tadi lo bilang beda banget proses penghasilan. Panji yang dulu tuh emang financially kayak apa sih? Kalau Panji yang dulu sih banyak kan kerja ya, harus diakuin, kerja untuk radio, kerja untuk TV gitu. Waktu itu gue baru nge-rap aja 2008, baru stand up 2010, baru mulai menghasilkan sebagai stand up comedian. Gue akan bilang 2012 mungkin, walaupun 2011 gue udah bikin special pertama. Jadi waktu itu penghasilan gue tuh banyak dari orang. Jadi gue nggak punya gigs, kemampuan ya gigs. Itu. Betul, gig ekonomi kalau anak zaman sekarang. Kalau sekarang passion ekonomi. Passion ekonomi apa pula itu? Ada baru, Wina, lu coba lu buka YouTube. Gue ketinggalan. Gue tahu gig ekonomi. Kalau passion ekonomi gue baru dengar. Ada tuh passion ekonomi. Gue juga lagi mempelajari. Tapi ada masanya penghasilan itu mulainya dari one gig at a time ya, Ji? Yang adalah berarti ngumpulin dari kerjaan satu job nge-MC ke job nge-MC berikutnya. Iya, satu itu di saat brand gua nggak kuat. Jadi kan kalau lu nggak terkenal, istilahnya ya, personal brand lu nggak kuat, lu kan nyari duit gitu. Lu nyari dari satu titik ke titik lain, terus kalau lu nggak nyari, lu nggak dapet duit karena duit nggak ada yang datang. Tapi seiring bertumbuhnya karir gua, personal brandnya makin kuat, akhirnya job mulai datang. Bukan gua datengin job pada datang. Nah itu gua rasa gua baru mulai didatengin job itu, harus gua akui itu setelah provokatif proaktif, dan itu berarti 2010. Jadi emang bener-bener 2011, 2012 tuh baru karir gue pick up dan ekonomi jauh lebih baik lah. Let's talk about that. Jadi kalau sekarang ditanya profesinya Panji itu apa, yang dulu gue kenalnya penyiar radio, terus nge-MC, abis itu sempat juga nge-rap dan sampai ke stand up comedy. Tapi kalau sekarang orang bertanya Panji Pragiwaksono itu profesinya apa, lo akan jawab apa? Kalau orang umum sih gue bilang stand up comedian aja biar gampang. Tapi kalau untuk orang kayak lu, gue bilangnya gue sebenarnya orang yang berkarya. Karya gue banyak. Jadi lo nggak limit diri lo di satu karya stand up comedy aja, it can be many other things? Iya betul, karena sebenarnya sih semuanya udah jadi, bukan udah jadi ya maksud gue. Jadi revenue streamnya bukan cuma dari stand up, memang paling gede stand up, tapi harus gue akuin dari yang lain-lain juga gitu. Karena gue, kalau dibilang stand up comedian, tapi gue jalanin perusahaan juga walaupun masih kecil. Terus udah gitu, kalau dibilang stand up comedian, tapi gue ngedirect film juga gitu. Jadi intinya sih gue berkarya aja. Tapi kalau nanya yang paling gede emang stand up. Oke, kalau tadi By the way, Wina tuh dulu penonton stand up gua. Sekarang dia stand up comedian. Sorry ya, digital downloadnya bisa diambil di Comika.id. Kita cross-sell dong, Kak. Jadi gue ingat 2013 Mesake Bangsaku, Don Dia Mau Wina tuh masih nonton. Dan gue ingat Wina sampai gue ngomong apa gitu. Berdiri. Pokoknya iya sampai berdiri gara-gara gue ngomong apa gitu. Yang tentang joke lu sama Glenn. Kalau nggak salah lu joke sama Glenn. Iya benar. Nah itu. Ada kaitannya sama agama soalnya, karena nggak boleh ngomong assalamualaikum di gereja kan. Itu gue suka banget yang itu. Wina sampai berdiri, wah kayak gitu. Sekarang Wina Ananto udah punya digital download Comika.id. Bisa lihat di Comika.id itu perusahaannya Panji. Ini cross sell. Dan kita mengakui kalau urusan stand up comedy, siapa yang bisa sampai punya berapa Ji terakhir? 3.000 penonton. 3.000 tiket ya terakhir. 5.000 tiket bikin show tunggal sendirian 5.000 penonton. Ya baru Panji Pragiwaksono lah, belum ada yang lain kayaknya. Gue bisa 600 penonton tapi gue nggak show sendirian, gue rame-rame keroyokan gitu ya. Sorry, gue juga harus boasting sedikit. Tapi Wina juga disuruh nggak nurut. Udah gue bilang suruh bikin show sendiri dari kapan tahu. Mau COVID kan? Iya, di Amerika aja.
Mau, tunggulah tanggal mainnya, nanti aku Di muncul. Amerika orang udah pada nggak pakai masker kata gue lihat. Enggak, gue udah tahu gue mau open mic di mana aja, Ji. Gila banget pokoknya nanti di Amerika gue jajal semuanya. Respect. Tapi kita balik dulu tadi, ada satu statement lo yang menarik. Penghasilan lo menjadi lebih stabil, dan lo tahu job itu pada datang, dan lo identify tadi ketika personal brandingnya udah jalan. Let's talk about that, karena banyak orang yang nggak memperhatikan ini dan selalu ngomongnya nggak bisa. Padahal gue selalu merasa ya kita mesti mengembangkan karir kita dulu untuk sampai ke sebuah titik supaya uangnya datang ke kita, dan itu butuh proses yang nggak bisa di skip. Personal branding ini nggak cuma berlaku untuk orang yang, ya Panji udah jelas public figure tampil di depan umum, tapi kan orang yang kerja karyawan kantoran juga perlu punya personal branding di dalam kantornya untuk si orang sekitarnya bisa mempercayakan dia pekerjaan kan. Karirnya meningkat kan datang karena itu. Let's talk about that. Apa yang lo lakukan untuk membangun karir lu ini? Kalau kita ngomongnya general ya, di dalamnya tentu saja ada personal branding. Gue inget banget lu tuh orang pertama yang gue perhatiin sangat rajin menulis blog waktu awal-awal kita siaran, dan itu yang banyak membuka pintu sehingga orang tahu pola pikir sebelum ada Twitter ya, sehingga orang tahu pola pikir lo, sehingga orang baca dulu konten lo. Jadi begitu udah sampai ke vlog, lu kayak udah punya follower anak lama yang ngikutin blog lu dari udah lama. Ceritain dong backgroundnya, apa yang bikin lu akhirnya memutuskan waktu itu bikin blog dulu deh. Kayak kan sekarang mungkin blog udah dianggap sebelah mata gitu ya sekarang, tapi gue inget lu tuh mulai dari blog kan, Ji, bikin konten itu? Sebenarnya gue mulai dari blog untuk personal branding. Jadi alat personal branding pertama gue itu sebenarnya blog panji.com, bukan Twitter karena belum ada waktu itu. Gue nge-tweet pertama kali 2008. Jadi waktu kita udah mulai jalanin financial clinic nggak ada Twitter. Nah, jadi yang gue lakuin emang personal branding, dan definisi gue personal branding kan sebenarnya sederhana ya, dan gue akui nggak semua orang setuju sama definisi gue, tapi ini yang gue pakai aja buat gue mempercayai personal branding itu adalah kegiatan kita bilang sama dunia kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Sekali lagi ya, kegiatan kita bilang sama dunia kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Misalnya Wina nih fans Liverpool, Wina aja ya gue pakai ya. Misalnya Wina fans Liverpool, terus Winanya, karena gue tahu Panji fansnya MU. Karena soalnya ada fans Liverpool di rumah Anda. Jadi saya sebut Liverpool aja. Misalnya lu fans Liverpool, terus peluang yang lu inginkan adalah dikirim ke Liverpool, pesawat dibayarin, hotel dibayarin untuk nonton pertandingan di Liverpool. Nah, kalau itu peluang yang lu inginkan, mungkin nggak peluang itu datang kalau lu nggak pernah bilang siapa-siapa lu suka Liverpool, nggak mungkin. Nah, jadi kegiatan personal branding adalah ya udah bilang sama dunia lu siapa, yaitu fans Liverpool, supaya lu dapat peluang yang lu inginkan. Nah, dalam hal ini gua waktu itu cuman disuruh Rama Think Web untuk udah lu bilang aja lu siapa. Bilang Gue ingat aja. Rama yang ngurusin di awal tuh. Betul. Rama cuma bilang, udah lu bilang aja lu siapa, nggak usah dipikirin, nggak usah dikasih strategi, yang penting lu cari platform di mana lu bisa ngasih tahu 100% Panji seperti apa. Karena waktu itu kendalanya pasca kena deh, orang tuh mikir Panji ya kena deh aja gitu, nggak ada yang lain gitu. Oh iya, Nggak ada lu tuh seriusnya. sempet gede di situ. Gue bahkan udah lupa kalau lu tuh apa-apa dulu kena deh. Gue ingat lu pernah cerita kalau kesulitan ketika orang akhirnya asosiasinya ke kena deh, padahal ada yang lain yang bisa lu tawarkan kan? Betul. Nah, terus udah gitu mulailah kan perjalanan untuk bilang, untuk sebenarnya jadi Rama tuh melegitimasi gua untuk lu mau bikin apa udah bikin aja. Karena apapun yang lu kerjain jatuhnya akan menjelaskan kepada dunia lu tuh siapa. Mulai dari itu gua mulai bikin album rap, gua mulai nulis buku. Lalu di tahun 2010 di akhir-akhir gua siaran di GMHR, gua bikin acara namanya private concert, Twitter private concert. Yang mana yang nonton cuman followers gue doang. Waktu itu di Sino Cafe, si Steny masih suka nyanyi itu bareng sama gue. Di tengah-tengah gue stand upnya gue taruh ke YouTube-nya kemudian rame. Tahun kemudian stand up Indo meledak, gue kebawa. Lalu harus gue akui ya, I'm just being real, tractionnya gede banget di stand up. Jadi di antara yang gue lakuin ini poolnya gede banget di stand up. Lalu gue double down, kalau gitu personal branding gue dikuatin di stand up aja. Gue bikin special pertama, gue rilis ke YouTube, begitu terus ngegulung. Nah, orang kan suka bilang, si Panji kok
udah bisa 5.000 ya di JCC dan nanti di Istora 7.500. Tapi kan gue mulainya udah dari 2010. Ini kan anak-anak ini baru stand up juga gara-gara tahu Coki Muslim. Jadi pelan-pelan, jangan buru-buru gitu. jangan tiba-tiba, wah saya juga pengen JCC. Ntar dulu, kan gue juga berproses gitu pelan-pelan. Gue tuh dari 100 di Private Concert, ke 400 di Bhinneka Tunggal Tawa, ke 800 di Mereka Dalam Bercanda, ke 1.200 yang Wina nonton Masake Bangsaku. Terus aja sampai Iya, jadi gue nonton itu aja udah 4 kali lipat ya dari yang pertama ya. Betul. Ya gitu lah pokoknya. Jadi prosesnya dari 200 ke 1.400 jauh banget. Ji, kalau kita bahas financial literacy itu kan ada 4 pilar nih ya Ji ya. Jadi banyak orang tuh mikirnya financial literacy itu tentang investasi. Apalagi sekarang tuh ngomonginnya cuan-cuan melulu gitu. Nah, pengalaman gue investasi, ternyata pencapaian finansial gue sama keluarga gue sekarang setelah 18 tahun dari pertama kali Kemp Financial berdiri itu, ternyata nggak melulu hanya dari rajin nabung dan investasi, tapi juga dari peningkatan pendapatan yang datangnya dari si career development itu. Kita ngebahas yang itu tuh Ji, dari 4 nih. Jadi ada 4 pilarnya. Pertama tuh nggak bisa langsung nabung investasi, mesti dulu menghasilkan uang, habis itu berbelanja, terus berbagi, satu lagi baru nabung dan investasi. Gue udah tahu lu tadi bilang kalau lu tuh anak nakal investasi ya, jadi gue nggak akan bahas ke sana. Ya, I'll spare you from the hardship of talking about that. Gue akan kasih itu pertanyaannya ke Raditya Dika aja ntar. Betul. Iya kan? Tapi by the way, gue mulai loh, gue bakal mulai. Bentar lagi. Okay. Ya, bentar lagi akan mulai. Nanti gue update lah. Jadi dari 4 ini menghasilkan, kita nyebutnya MBBM. Kalau ngajar ke sekolah-sekolah, ke anak kecil gitu, kita ngomongnya MBBM. Menghasilkan, berbelanja, berbagi, sama menabung dan investasi. Gue mau bahas 2 yang menurut gue elu banget. Yang pertama tuh si menghasilkan, yang kedua tuh si berbagi. Karena gue juga pikir berbelanja. What do you wanna boast about tentang berbelanja? Enggak, gue mau bahas yang berbaginya. Gue tahu kalau ngomongin berbagi, Raditya Dika nggak kuat brandingnya di situ. Kapan lagi kita ceng-cengin Radit? Orangnya nggak ada lagi. Ya gue besok sih ketemu sama dia gantian. Nah, jadi sama lu gue bahas yang 2 sih, menghasilkan sama si berbaginya. Tadi kita udah bahas soal berbagi. Lu bisa ceritain nggak yang berbagai pintu penghasilan lu itu dari mana aja, dan kayak apa proses menghasilkannya supaya orang tuh kebayang. Karena gue tuh sekarang ketemu tuh yang model gini, kayak lu tadi bilang, anak-anak baru masuk stand up udah berpikir, kok Bang Panji bisa langsung 5.000 penonton? Ya kan mulainya nggak langsung 5.000 gitu. Nah, dengan kasus yang mirip walaupun nggak sama persis, gue tuh ada yang ngomel-ngomel soal beli rumah, dia kekeh maunya ditebet tapi harga rumahnya 8 miliar, dia gaji 5 juta. Gue kan yang, rumah lu 8 miliar nggak Ji? Biarin kali Win, namanya juga orang halu, lu ngalangin aja. Bermimpi kan boleh, tapi kan kalau lo mau mewujudkannya, lu nggak boleh lupa sama si prosesnya ini loh Ji, bahwa you have to start somewhere gitu. Tapi kalau gaji lu 5 juta, lu mau punya rumah 8M, naikin dulu penghasilannya gitu, maksud gue, bukannya nggak boleh mimpi gitu. Ceritain dong si pintu-pintu penghasilan lu kayak apa, biar orang ngerti prosesnya. Jadi gini ya, mungkin gue mulai dari penghasilan utama gue stand up comedy. Di stand up comedy sih sebenarnya secara umum orang tuh atau komika tuh hidup dari 2 hal, dari gig atau dari karya. Dari gig ada banyak stand up comedy yang benar hidupnya cuma dari gig aja, nggak ada special, udah aja ngejob aja dari satu panggung ke panggung, bisa dapat duit. Contohnya orang nggak kebayang nge-gig, contohnya tuh kayak apa? Contohnya stand up di acara korporat. Jadi misalkan lu diundang, gigs ya corporate gigs. Jadi misalkan ada sebuah BUMN atau sebuah kementerian, kalau dalam hal gue, atau mungkin perusahaan-perusahaan gede, acara biasanya TV juga ya Ji, acara-acara TV tuh banyak banget anak-anak komedian yang masuknya di TV. Betul, walaupun kalau di TV nggak disebut sebagai corporate gig karena tentunya bukan korporat ya, dan fee-nya juga jauh. TV selalu ngerasa punya hak untuk bayar lebih murah dengan
exposure katanya gitu. Kalau sekarang kan Tapi kan jadi udah pada dikenal kan, tapi jadi dikenal. Ya tapi kan kita punya YouTube, Win. Ini ngapain Oh ya maaf, exposure mikir-mikir TV. Gue salah satu yang jarang merhatiin YouTube soalnya. Iya, terus jadi Terus? ada itu. Atau bikin karya. Nah, kalau bikin karya itu berarti ya bikin special. Show. Karena special show tuh bisa diperas gitu. Dalam hal gue, lu bisa dapat duit dari bikin special. Entah itu lu yang kerjain sendiri atau misalkan sama promotor kayak Comika gitu yang bayar putus gitu. Kayak misalkan Wina kalau mau bikin show, Wina ntar yang nyebut, gue maunya dibayar sekian. Nanti gue yang ngitung-ngitung, bisa nggak ya? Bisa nih kayaknya, oke deal Win gitu. Jadi Winanya dapat duit. Nah itu kan dibayar tuh, dapat penghasilan dari special. Nah tapi ntar duitnya, si specialnya masih bisa diperas dalam bentuk misalkan ditaruh di digital download comika.id. Gua penghasilan gua lebih besar dari digital download daripada dari show-nya. Duit yang gua terima. Iya. Karena gitu sih Win, ngelanjut terus kan. Kalau show kan kita sekali selesai aja. Iya benar. Kalau digital download kan ada terus gitu. Dan kadang-kadang abis gua bikin special baru terus gua taruh judul baru, katalog lama ketarik gitu, tiba-tiba naik lagi. Jadi rataannya naik. Kalau dihitung gue juga gitu, berarti digital Pasti. download yang di Comika itu karena setelah sekian tahun dia masih terus menghasilkan. Mungkin banyak sekali enggak tiap bulan, tapi ada terus, nggak pernah kosong. Iya, lanjut aja terus. Nah, lanjut terus ah. Terus udah gitu kadang dijual ke TV. Gue sejak 2012 semua special gue jual ke Kompas TV dan dapat duit. Abis itu kalau misalnya masih tapi ini technical ya. Tapi kalau misalkan lu masih mau nyari duit lagi, potongan-potongan video stand up lu taruh di YouTube, kemudian lu dapat duit dari AdSense. Dan dari stand up kemudian masih ada lagi, ntar bisa jadi juri stand up, bisa jadi guru stand up, terus aja nggak ada putusnya. Dan itu baru dari stand up aja. Dan itu si dunia stand up itu banyak pekerjaan di dalamnya ya. Memang industri stand up comedy, tapi jadi konsultan komedi untuk film kan ada ya teman-teman kita ngerjain itu. Terus gue inget ada anak yang di dunia stand up comedy nggak berhasil mentas, tapi dia waktu Perempuan Berhak Show dia yang ngurusin show-nya karena dia ngerti show-nya kan gitu, si Bata gitu maksud gue. Jadi banyak maksudnya Bata nggak lucu. Anda ini ya Bata ini adiknya Presiden Stand Up Indo loh Anda. Oh iya, aduh, kalau sama Presiden nggak boleh menghina, nggak boleh, nanti ditangkap, nggak boleh. Ibaratnya jelek-jelekin adiknya Pak Jokowi loh, ibaratnya. Ayo Bata, gue mau show lagi nih Bata, gimana dong, udah rindu show. Tapi Ji, berarti ketika lagi COVID misalnya, apa efeknya ke si penghasilan terutama yang gigs dan show? Lu show kemarin kan harusnya di Istora harus dipospon. Iya, diundur sampai tahun depan, seluruh tour bahkan. Cuman gig-nya nggak berhenti karena pekerjaan pindah via Zoom. Oke. Masih jalan berarti yang lewat digital akhirnya ya. Tapi nggak enak ya stand up via Zoom. Jadi kalau pecah nggak kerasa. Kalau nggak lucu, kamera mati satu-satu. Sedih dah kita ya. Ampun ditinggal. Iya mati lah. Dan itu menarik karena gue beberapa kali nyobain stand up online. Tidak semua komika siap untuk adaptasi stand up online ya, karena memang nggak enak banget stand up online. Dan sejujurnya satu-satunya alasan gue untuk mengiyakan stand up Zoom adalah karena gue kan direktur utamanya Comika ya, di bawah gue kan ada talent-talent lain. Kalau bosnya aja nggak harus muncul. Ngambil, iya kalau bosnya nggak via Zoom, anak buahnya jadi nggak mau ngambil. Orang Panjinya aja nggak ngambil job Zoom. Nah kalau misalkan nggak ada job Zoom, nggak ada penghasilan kantor gue. Jadi gue terpaksa mencontohkan. Nah jadi itu satu. Dan yang kedua, stand up comedian itu banyak banget yang diuntungkan dari comika.id. Gue tahu ada satu nama stand up comedian yang zero penghasilan dari gig, hidupnya cuma dari digital download, pindah ke Bali. Pindah ke Bali untuk hidup di leha-leha di Bali kata gue. Nah jadi cita-cita kan Comika kan berdiri. Ya betul orangnya itu. Tapi ya, namanya Indra Frimawan. Nah, tuh gue sebut namanya. Nah, jadi mungkin maksud gue walaupun panggung fisiknya nggak ada,
tapi kemampuan untuk menghasilkan revenue-nya ada kalau komikanya siap untuk beradaptasi. Dan gua kan juga punya Comika Comedy Club tuh yang gue sebut sebagai virtual comedy club. Jadi secara promotor jalan terus. Komedian yang cuman bisa stand up ya bisa manggung di situ. Jadi ya ada aja sih jalannya gitu kalau mau adaptasi. Oke, itu dari si stand up comedy. Tadi lu sempet ngebahas Comika sebagai sebuah perusahaan. How do you manage a company kayak Comika? Berarti dia, we can say a digital startup gitu, Ji. Tapi platform untuk Comika sekalian aja kita jualan, Ji, biar orang tahu ada comika.id. Dan aku ada stand up comedy-nya bisa di-download ya di situ. Dagang kita. Masih kayaknya masih satu-satunya perempuan deh. Masih satu-satunya digital perempuan. Iya. Iya, jadi si Comika itu sebenarnya nama PT-nya bukan Comika, nama brandnya aja Comika gitu ya. Nah, kami itu kredonya itu perusahaan ini berdiri untuk memastikan stand up comedian bisa hidup dari karyanya. Karena ya kalau dari sudut pandang gue ya, dan mungkin Wina juga tahu, tapi di dunia musik, di musik tuh sering banget ada orang yang kita suka, habis itu dia berhenti bermusik karena nggak ada duitnya gitu misalnya ya. Terus kita kan sedih ya sebagai penikmat karyanya dia, kasihan dia nggak bisa lagi gitu. Nah di stand up juga gitu, gue tuh pengen stand up comedian tetap menjadi stand up comedian, jadi berdirilah nih perusahaan. Nah perusahaan ini tuh sebenarnya bukan cuman comika.id, bahkan if I may add, comika.id itu udah PT yang berbeda. Jadi ada namanya PT Comika Tawa Indonesia, itu comika.id, platform digital downloadnya. Tapi yang gue pegang itu di bawahnya unit bisnisnya tuh manajemen stand up comedian, promotor stand up comedy, media komedi yaitu Comika Media, terus ada retail, ada physical, sama ada pecahkan, lembaga edukasi stand up. Nah 5 itu under gua langsung. Si CTI, si Comika.id udah besar sehingga lepas dan jadi berdiri sendiri. Betul. Okay. Plus udah ini juga, udah apa istilahnya tuh? PKP, udah PKP Win. Jadi alhamdulillah ya kan, alhamdulillah. Ya. Jadi nah kalau ditanya gimana cara jalanin bisnisnya, gue sih insecure sekali untuk menjawab karena gue nggak berani bilang gue tahu caranya jalanin bisnis. Tapi yang gue tahu, ini deh gue ganti. Yang tadinya direkturnya itu bukan gue, ini untuk yang nonton ya. Dulu tuh gue bikin sebuah PT, terus gue nyuruh orang lain yang megang. Udah lu aja deh yang megang, gue nggak ngerti bisnis kata gue. Tapi gue tuh membohongi diri gue sendiri karena ini mimpi gue. Terus gue nyuruh orang lain aja gitu, kasihan orang lainnya bingung gitu. Akhirnya jadi kayak ada dua kepala. I'm not being fair to this person. Akhirnya gue gantikan dia, gue pegang jadi direktur. Nah keputusan pertama sejak gue jadi direktur adalah gue narik orang yang gue tahu jauh lebih ngerti bisnis daripada gue. Jadi Rama gabung sebagai komisaris. Nah, sejak gue jadi direktur utama, dengan karena Rama dia ngerti bisnis. Jauh, dia udah mulai bisnis dari tahun 2000, mungkin 2007, mungkin 2008 kali. Jadi dia udah jauh pengalaman soal bisnis. Gue tarik dia ke dalam, lalu sama Rama semuanya digodok, dibenerin gitu. Kita meeting setiap hari di kantor Think Web. Dan yang Rama lakukan, masukan yang Rama lakukan, itu yang membantu perusahaan jadi sehat. Nah, mumpung lagi di kontennya financial planner, saya mau bilang sama yang menyaksikan, bahwa bahkan di masa pandemi, kami profitnya naik 5 kali lipat dari tahun sebelumnya ketika nggak ada pandemi. Semangat kakak. Silakan dilihat kalau nggak percaya, siapa tahu ada investor. Jadi, yang mau gue sampaikan adalah, untuk menjalankan bisnis, lu harus punya mentor yang lebih ngerti bisnis. Kalau lu nggak ngerti bisnis, berdamai. Nyawa bisnisnya ada di lo, tapi yang ngerti pelaksanaan lu tarik masuk supaya detailnya digodok bareng gitu kan, Ji? Betul, dan kan gini ya, Win, kan kita semua tahu ceritanya kayak Steve Jobs mendirikan sebuah perusahaan, tapi Steve Jobs tahu gue nggak bisa jadi CEO, gue lebih seneng di ngembangin produk. Dia cari orang untuk jadi CEO, dia fokus di ngembangin produk. Terus kayak misalnya gue suka Barstool ya, Barstool Sports, ada media online zaman sekarang yang diriin Dave Portnoy, tapi dia bilang kalau gue mau lebih gede,
gue butuh orang untuk running, nanti gue fokus di urusan medianya aja gitu. Nah, kurang lebihnya kayak gitu, gue nggak punya orang lain kemarin untuk megang, jadi gue yang megang, tapi gue butuh Rama. Nah, ketika Rama masuk, Rama tuh menolong dari banyak hal, karena orang finance gue pusing ngomong sama gue nggak ngerti keuangan. Ketika Rama masuk, si namanya Lutfian ya, si Lutfian ketemu sama Rama, nah ada orang yang ngerti bahasa pembukuan nih, kata dia. Jadi semuanya jadi clicking. I run the business dengan cara gue, karena gue nggak gimana caranya, kan gue kemarin kena kasus ya sama nge-tweet urusan kerjaan jam 00.44 pagi, tapi tapi bisnis enggak, jangan dianggap itu kasus, biasa aja kok. Ya memang biasa aja. Jadi bisnis memang gue yang jalanin dengan mannerism gue, dengan prinsip-prinsip gue, tapi wawasan gue dalam menjalankan bisnis, gue minta bantuan dari teman gue yang jauh lebih ngerti bisnis. Itu sih cara gue jalanin. Oke, I love the process. Panji yang 15 tahun lalu siaran bareng throwback nih, sekarang posisinya lebih ke the stand-up comedian yang bisa bikin show besar, tapi juga fokus sama sebuah bisnis. Dan menurut gue itu apa ya, sebuah kerendahan hati sih Ji, mengakui kalau ada orang loh yang lebih pintar dari gue untuk bidang tertentu, sehingga harus ada orang yang masuk nih untuk ngurusin ini, karena kalau enggak tenggelam nih, nggak bisa nih, kapalnya nggak bisa dikerjain dengan cara ini. Itu menurut gue satu lucu yang penting banget. Kita masuk ke topik yang kedua, soal berbagi. Gue tahu Panji dulu itu salah satu orang yang serius banget ngurusin sampai jadi yayasan Pita Kuning sekarang. Dulu gue ngeliatnya lu sama Steny tuh cuman kayak pengen berbagi aja awalnya ya. Tapi akhirnya jadi diseriusin, dan menurut gue ini sesuatu yang jarang dibahas dari sisi finansial. Finansial tuh isinya investasi, cuan-cuan, lupa kalau ada loh bagian dari finansial itu semangat berbaginya. Dan yang lebih penting menurut gue keren banget ketika ini organize, diurus profesional gitu, ada yayasannya. Ceritain dikit dong Ji, gue gabung sama temen-temen yang ada di komunitas lari namanya Miles to Share, dan sempet juga support Yayasan Pita Kuning beberapa tahun lalu. Tapi awalnya tuh Pita Kuning gimana sih Ji, sampai akhirnya sekarang jadi yayasan? Tapi dulu tuh mulainya gimana? Tahun 2006, tahun-tahun financial clinic tuh, tahun 2006, gue masih bawain acara, masih ikut ngelenongnyok lah, sebuah sketsa komedi di Trans lah, ngelenongnyok gitu. Terus ada satu penonton bayaran bilang, gue ini mahasiswa psikologi, gue tuh di Darmais tuh jadi apa ya, kayak magang gitu. Nah terus ada satu pasien udah terminal, seneng nonton kena deh, kata dia. Samperin dong ke... masih tetap acara itu ya? Masih pada zaman itu ya, 2006 pula kan. Terus gue disuruh datang untuk ketemu sama si anak ini sebelum anak ini meninggal. Nah pas gue datang, terus gue tahu dari kalangan tidak mampu, terus gue tahu mereka butuh bantuan, dan banyak ternyata anak tidak mampu. Gue balik ke siaran, gue ngomong ke anak-anak, ke si Steny, ke produser gue bilang, bulan Ramadan kan bentar lagi, kita bahas yuk selama 1 bulan. Sebulan seminggu aja, jadi 4 kali seminggu. Terus cuman pengen ngasih tahu bahwa ini ada anak-anak yang butuh bantuan. Dan cuma segitu doang, nggak ngebayangin yang lain deh. Ini ada anak-anak, ayo kita bantu. Tapi jadi waktu itu di Rumah Sakit Darmais ada rumah sakit khusus kanker ya, Rumah Sakit Pusat Kanker Nasional nih di Jakarta. Ada wing khusus buat anak-anak gitu Ji? Betul, ada lantai khusus, lantai 3, apa lantai 4 ya gue lupa, untuk anak-anak. Nah terus udah gitu, tentu ada, dan ini belum ada BPJS ya, makanya dulu gue ikut ngegawangin SJSN sampai jadi BPJS, sampai kemudian ada sistemnya SJSN. Itu gue gawangin banget karena dulu bantuan untuk orang tidak mampu tuh nggak terlalu optimal untuk kanker, dan ada plafon, dan kalau mentok plafonnya udah kelar gitu. Nah jadi tadi awalnya cuma kayak gitu doang, terus ngumpul orang-orang yang peduli, terus jadi Community for Children with Cancer, dulu Sitri namanya, bukan Pita Kuning, Sitri dulu namanya ya. Lalu tahun 2007 kami mulai terkendala dengan meminta sumbangan pakai rekening pribadi yang menurut kami tidak profesional aja, susah orang mau percaya. Yeah. Jadi udah deh, yuk kita capek aja, kita dan bukan gua sebenarnya, si relawan-relawan ini bilang yuk kita bikin aja Pita Kuning. Nah berdirilah Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia. Gua diminta untuk jadi pembina, dan dari tahun 2007 April
sampai dengan sekarang Pita Kuning masih berdiri dan membantu adik-adik pasien kanker di seluruh Indonesia. Jadi sekarang ada yayasannya, dan berarti di yayasan itu ada pekerjanya dong, Ji, yang kerja Betul. profesional di dalamnya untuk mengurus. Boleh ceritain nggak aktivitasnya Yayasan Pita Kuning apa aja, dan kalau teman-teman di sini yang lagi dengerin, oke, gue mau ikut bantuin, caranya gimana? Oke, jadi Yayasan Pita Kuning itu sekarang udah bisa dibilang pengennya sih, cita-citanya disebut sebagai social entrepreneurship gitu. Yang membantu nge-setup itu kakak gue, namanya Tias, kakak gue yang nge-setup itu jadi proper. Sehingga sekarang tuh di situ kami punya karyawan, ada pekerja sosial, dan ada relawan. Kalau undang-undangnya mengatakan pokoknya overhead-nya, operations-nya tuh nggak boleh ngambil lebih dari 20% dana sumbangan. Jadi kami berusaha untuk memastikan kita bisa operate within 20% tersebut, gitulah. Nah, apa yang dilakukan sebenarnya saat ini gini, gua ini aja apa adanya. Sebenarnya kami tuh fokusnya di psikososial terapi, yaitu intinya membantu anak-anak untuk tetap menjadi anak-anak dan bukan sebagai pasien. Ya. Dan itu butuh psikolog, itu butuh pendampingan, itu butuh pembimbingan, dan itu yang kami lakukan. Jadi sebelum pandemi, kami itu ada relawan yang datang ke rumah pasien, membimbing, karena untuk membuat pasien sehat, itu bukan cuma penyakitnya yang ditreat, tapi kebahagiaannya juga harus termasuk dibantu, ya. Betul, termasuk keluarganya. Maksud gue kita bisa bantu obat dan bantu kursi roda, tapi kalau rumahnya nggak punya caregiver-nya pintu, ya, caregiver-nya ya, si ibunya, betul, si bapaknya, si kakaknya juga terpengaruh. Cancer itu nggak cuma ke si pasiennya, tapi ke satu keluarga yang ikut ngurusinnya terpengaruh juga ya. Betul sekali. Nah, itu sebenarnya tugas kami. Jadi kami ngebantu itu. Tapi harus diakuin gara-gara pandemi, sumbangan berhenti. Karena pada fokus ke pandemi. Gue nggak ini ya, maksud gue, ya kita ngerti lah ya lagi pandemi. Korporat ya pindahnya ke pandemi. Cuman masalahnya kan anak-anak ini kan tetap butuh duit tiap hari. Ada pandemi, nggak ada pandemi. Bahkan orang tuanya juga nggak bisa kerja. Karena nggak pandemi. Jadi sekarang, double trouble-nya. Betul. Nah sekarang, which is I think this is a very good opportunity karena gue hadir di konten ini. Sekarang kami lagi cari cara untuk bisa nggak lagi tangan di bawah. Karena kerja minta-minta mulu kan dulu kan. Sekarang lagi pengen lebih mandiri secara finansial. Jadi kami mulai nyari bisnis model apa yang lagi kami bisa lakukan untuk saat ini, yang dengan kemampuan kami bisa kami lakukan. Kami mengubah YouTube dari platform untuk sosialisasi kanker menjadi sumber revenue dengan bikin konten yang lebih pop, lebih menarik traffic dan menghasilkan AdSense. Dan untungnya, alhamdulillahnya, sekarang waktu kami belum jalanin itu, subscriber YouTube kami cuma 300. Sekarang subscribernya kayaknya 37.000 deh. Jadi udah ada AdSense, kami mau mulai membership, jadi udah mulai ke arah sana. Nah, itu adalah kegiatan kami belakangan ini. Tentu anak-anak ini tetap dibantu, tapi fokusnya sekarang lagi mikirin gimana caranya kita bisa sehat secara yayasan, karena kalau kami nggak sehat nggak bisa bantu anak-anak ini juga gitu. Kalau mau nyumbang, mereka bisa kemana? Ada Instagramnya kah atau kontaknya yang bisa di reach out sama teman-teman semuanya? Websitenya adalah pitakuning.org.id, Instagramnya adalah pita_kuning, TikToknya pita_kuning, Twitternya @pitakuning, YouTube-nya juga Pita Kuning. Di semua kanal itu ada rekening, ada Chris ya namanya, yang pakai QR code terus lu bisa QRIS-nya ya bisa pakai itu, apapun yang nyaman untuk lu, kami menyediakan sarananya untuk nyumbang. Seru, silakan teman-teman, karena pandemi nggak pandemi, anak-anak yang menderita kanker itu perlu bantuan, jadi ini akan sangat bermanfaat buat mereka. Dan emang sih Ji, bener, semua juga bilang pas lagi pandemi ya bantuan itu jadi fokus ke pandemi, dan ya namanya juga lagi pandemi ya, nggak ada yang ya jangan ke pandemi aja dong, nggak ada yang ngomong gitu. Tapi kan ini tetap harus dibantu, jadi kalau kalian memang berkemampuan silahkan bantu-bantu, search aja Pita Kuning. Ji, gue ada pertanyaan tentang ini nih, financial wisdom yang bisa lo bagiin ke Panji yang 15 tahun lalu apa? Oh, ada kalau Panji 15 tahun lalu. Ngomong ke Panji 15 tahun lalu kan? Iya. Iya kan? Oke. Iya. Dan lucunya, gue dapat dari seorang rapper bernama Jay-Z.
Ini sebuah tips finansial yang harusnya gue udah denger dari zaman dulu, karena dari zaman dulu gue denger Jay-Z sebenarnya. Dia bilang gini, ini bagus loh Win, ini bagus banget prinsipnya. Ayo, apa coba? Dia bilang gini, kalau lu nggak bisa beli barang itu 2 kali, jangan lu beli. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Keren ya? Kalau lu nggak bisa beli barang itu 2 kali, jangan lu beli. Contoh nih. Lu punya duit untuk beli BMW misalnya, ada duitnya. Tapi sebenarnya duitnya tipis. Kalau lu nggak bisa beli BMW 2 kali, jangan beli BMW. Berarti lu nggak mampu. Kalau misalnya nih, gaji lu nggak tahu berapa ya, terus lu pengen beli iPhone terbaru nih, iPhone berapa sih terbaru? Gue nggak tahu berapa. Misalkan iPhone 15 gitu ya. Ya berapa sih iPhone-nya sekarang nggak tahu. Ya, misalkan iPhone berapa gitu ya, iPhone terbaru. Yang 20 juta deh, handphone 20 juta ya, misalnya. Terus lu ngeliat gaji lu dong, lu ngeliat tabungan lu. Terus lu tanya pertanyaan ini, lu sebenarnya bisa beli tuh iPhone 2 kali nggak? Kalau nggak bisa beli iPhone itu 2 kali, berarti lu nggak mampu. Udah, itu bagus banget tuh kalau dipikir-pikir. Harusnya gue denger itu dari dulu, sehingga gue nggak melakukan pembelanjaan tolol dengan sosok ngerasa, bisa gue beli sepatu ini, bisa gue beli TV ini, bisa gue beli ini. Ya yang lu lihat jangan duit lu sebegitu doang. Kalau cuman duitnya, misalnya ada mah ada ya, tapi nggak bisa beli 2 gitu kan. Ada mah betul. Ada. Kan gini kan, kalau misalnya lu handphone idaman lu 20 juta, tabungan lu 25 juta, plus gaji lu 5 juta. Bisa lu beli tuh handphone 20 juta, bisa. Tapi lu tahu, lu habis itu megap-megap. Jadi sebenarnya, kalau lu nggak bisa beli handphone itu 2 kali, berarti lu nggak mampu. Ya jangan lu beli. Bagus kan? Bagus ya? Butuh kejujuran untuk mau mengakui mampu atau enggaknya, kayaknya gitu, Ji. Dan itu diukurnya gampang, kali 2 aja. Oke, bagus. Gue terima itu. Nasihat financial wisdom untuk Panji yang lebih muda. Ji, ada nggak cita-cita finansial yang masih ingin lo capai? Ada, tapi gue sebenarnya emang berencana mau ngomong sama lo, tapi nanti abis ini. Oke. Itu kita bahas offline ya, di luar kamera ya. Terakhir. Panji punya tip apa untuk anak muda sekarang yang lagi mencari jati diri, ingin membangun karir? Apa yang bisa lu ceritain sama mereka dari pengalaman lu selama ini? Dengerin baik-baik, bocah-bocah nggak bener yang sedang menyaksikan. Ini Om Panji mau nasehatin yang bener. Ya. Om. Cari dunia yang lu bisa, cari dunia yang lu suka, lalu lu cari perpotongan di antaranya, itu karir lu. Sekali lagi, dunia yang lu bisa dan dunia yang suka. Dunia yang lu bisa tuh kompetensi, kuliah lu apa? Itu kebisaan tuh, karena lu diajarin sama orang-orang yang ngerti, profesor. Ini kebisaan nih. Tapi kan kalau lu bisa akuntansi kan bukan berarti suka akuntansi. Jadi lu cari dunia yang lu suka. Sehingga misalnya lu sukanya sepak bola, bisanya akuntansi atau administrasi pembukuan. Jadi lu kerja di dunia yang bola, sama. Enggak gitu ya? Jangan. Gitu ya? Di klub sepak Astagfirullah. Di media bola, di merek bola. Jadi karena lu bisa kan dengan skill, dengan kebisaan lu kerja di sebuah perusahaan kontraktor, bisa aja dapat gajinya. Tapi emang lu peduli sama dunia konstruksi gitu kan? Jadinya kerja doang, takutnya lu jadi zombie. Tapi kalau misalkan lu ngerjain dunia yang lu bisa, di dunia yang lu suka, lu happy banget di situ. Dan setiap hari nggak kerasa kerja, dan lu nggak perlu terlalu mengidam-idamkan work-life balance, karena itu mitos. Nggak ada. I don't believe in that either. Ji, sebenarnya itu tadi pertanyaan terakhir, tapi gara-gara lu ngomong kayak gitu, gue jadi pengen tahu dunia yang lu bisa dan dunia yang lu suka. Kalau lu berarti apa? Kalau gue, ini sebenarnya, tapi ini yang selalu gue bilang sama diri gue sendiri sebenarnya. Jadi gue agak malu nih untuk ngomong secara terbuka. Tapi menurut gue, dan Wina mungkin bisa menilai juga. Menurut gue tuh, gue bisa jualan. Gue suka stand up comedy. Gue kawinin. Gue jadi stand up comedian yang laku. Dan gue jalanin bisnis yang kerjanya sebenarnya kalau kita pikir-pikir, when you really think about the business, it's about selling comedians. It all comes down to selling comedians. Ngejual talent stand up comedian, ngejual digital download, ngejual pertunjukan stand up comedy. I'm just selling comedy gitu. Karena gue suka dunia stand up comedy, tapi gue
gue cukup yakin gue bisa jualan gitu. Jadi gue kawinin aja itu berdua. Dan walaupun emang berat dan stres, tapi ya ini juga satu lagi tips yang gue selalu bilang, cari pekerjaan yang capeknya bikin lu bahagia. Ada kok. Cari pekerjaan Capek bahagia yang capeknya itu ada. Ada. Capek Ada bahagia itu ada guys, coba dicari capek bahagia. Karena kalau lu, gua nggak mau kerjaan ini karena capek, nggak ada. Kalau kerjaan nggak capek mah susah tuh nyarinya. Tapi capek yang bahagia itu ada. Panji Pragiwaksono, terima kasih sudah bergabung di Financial Clinic. Oh dia belum mau pisah guys sama gue. Apalagi itu yang lu mau tambahin? Gue cuma mau ngasih tahu bahwa gue berhasil menjalani konten ini sambil pakai kaos Star Wars dan mug Star Wars. Sebentar. Saya panggil dulu ya. Computer. Star Please Wars. delete this content. Itu aja. Jadi thank you banget, live long and prosper. Makasih. Thank you. Nah guys, itu tadi Financial Clinic bareng sama Panji Pragiwaksono. Throwback Edition yang ceritanya temanya adalah kado ultah Kiam Financial. Terima kasih, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye!